masyarakat ya. Bagaimana awal proses mulanya terjadi lahan menjadi produktif. Gimana Pak? Kita tindak lanjuti tentang lahan yang tidak produktif di lokasi Kecamatan ini. Yang kita ketahui bahwa di Indragiri Hilir sebenarnya pada zaman dahulu terkenal dengan tempat tumbuhan tanaman kelapa dalam. Oleh karena itu banyak tanaman kelapa dalam ini yang tidak produktif lagi dikarenakan banjir yang melanda di Kabupaten Indragiri. Dan kita ketahui juga bahwa lahan-lahan yang tidak produktif dijadikan produktif kembali setelah ada bantuan dari pemerintah seperti tanggul mekanik, kemudian tanggul manual oleh masyarakat itu sendiri. Akhirnya masyarakat berpikir untuk mengembalikan tanah yang tidak produktif menjadi produktif. Sekarang kita lihat hamparan-hamparan yang betul-betul digarap oleh masyarakat yang sebenarnya lahan ini juga tergantung kepada masyarakat yang bersangkutan yang ingin mengembalikan citra Kabupaten Indragiri Hilir sebagai lahan yang tidak produktif menjadi lahan yang produktif. Iya. Kedua, lahan ini kita lihat adalah lahan yang sangat tidak produktif dengan tumbuhan kelapa yang tua, sekitar 50 tahun. Akhirnya oleh seorang petani, yaitu juga rekan kita, namanya adalah Haji Amiruddin Hal dan Haji Abu Acok. Mereka membentuk opini masyarakat untuk membentuk lahan yang bisa produktif, menghasilkan sesuatu yang bisa membantu petani-petani kecil menjadi petani yang produktif. Di sini kita lihat juga hamparan luas sekitar hampir 5 hektar ini, bukan 5 hektar ya, 30 hektar. 30 hektar. 30 hektar itu dijadikan lahan yang sebenarnya tidak produktif dijadikan produktif. Dan tanah ini kita lihat adalah tanah yang sangat sesuai dengan hasil yang didapat. Sama tanahnya yang sangat subur, tetapi hasilnya yang tidak bagus, terendam oleh tanah, terendam oleh air. Dan oleh seorang petani juga seorang pedagang namanya Haji Amiruddin Hal dan Haji Abu Acok berpikir untuk mengembalikan tanah yang tidak produktif menjadi produktif. Kita lihat hamparan-hamparan seperti ini ditanami oleh hibrida. Hibrida ini kita tahu bahwa yang hasilnya nanti itu dideres. Kemudian hasil-hasil deresan itu dijadikan gula dan dijual ke tempat-tempat lain seperti daerah Jambi, Surabaya, kemudian Lampung dan sebagainya. Tetapi sebelum itu mereka berpikir bahwa tanaman ini aja sifatnya berkala, berjenjang. Tanaman kelapa ini nanti diisi oleh tanaman-tanaman seperti yang kita lihat di hamparan yang luas ini, tanaman sela. Jadi tanaman penunjang ini adalah setelah mereka menanam hibrida, lalu mereka tanaman pisang yang intinya adalah untuk membantu hasil daripada upah petani tersebut. Kita lihat tanaman pisang di dalamnya, tanaman pinang di dalamnya untuk membantu hasil daripada upah petani tersebut. Jadi mudah-mudahan kita bisa terinspirasi dengan keadaan-keadaan seperti ini. Di samping pengelolaan yang baik, membantu pemerintah untuk menjadikan para petani itu menjadi produktif kembali. Tadi Pak bilang ada pemilik dari lahan ini, apakah mereka ada di sini juga Pak? Kebetulan mereka juga ada di sini. Kita ini kan hanya sebagai penyambung lidah dari ada pemilik, 2 orang pemilik. Ini saudara Haji Amiruddin Hal dan Haji Abu Acok. Oleh karena itu kita tanya langsung nanti dengan beliau, konsep apa mereka yang bisa mengerjakan seperti ini luas dan bisa berhasil dengan baik setelah mereka melaksanakan membuka lahan ini dengan baik. Dan di samping itu pula beliau juga setelah tanaman sela seperti
seperti pinang dan lain sebagainya, dia juga membuat sarang walet untuk penghasilan, membantu daripada upah-upah petani tersebut. Oleh karena itu kita langsung saja menjumpai 2 orang pemilik kebun yang begitu antusias. Karena kebetulan beliau ada di sini ya. Ya, kebetulan ada di sini. Kita tanya langsung kepada Haji Amiruddin Hal dan Haji Ambar. Sebelah mana Pak? Diambil oleh Haji Amir dan Haji Ambo Aco yang akan tadi tidak menyampaikan bagaimana posisi sebenarnya daripada hamparan yang luas ini. Oleh karena itu kita tanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Bisa diperkenalkan Pak, karena supaya mereka tahu yang mana Haji Amir, yang mana Haji Ambo Aco gitu. Oh iya, sekarang yang berdiri ini adalah seorang petani, juga seorang pedagang. Dia lebih ambisi kepada petani karena sesuai dengan pola pikir mereka tentu berbeda dengan apa yang kita khayalkan selama ini, tapi kelihatan ini memang berhasil. Selamat sore. Ini adalah Haji Amir Ya. dan ini selamat sore Pak Haji Ambo Aco. Ini adalah mereka adalah saudara dan keberhasilan mereka tentu kita akan tanyakan, dan kita jangan sampai ada yang rekayasa. Kita lihat apa yang kita lihat di sini memang betul-betul tidak rekayasa, memang hasil daripada jerih payah beliau. Jadi begini Pak Haji, saya ingin tanyakan berapa besar lebar tanah yang akan digarap sekarang ini setelah nampak hasilnya ini? 30 hektar lagi. 30 hektar. Terus di samping 30 hektar itu cara menggarapnya? Cara menggarap itu Pak ya Pak ya. Di atas itu Iya. kita berapa per hektar uang ya pelan-pelan lah Pak. Sumber dananya berbeda yang kita kelola selama ini sudah berhasil, dana dari sana kita kembangkan lagi jadi, sedikit demi sedikit akhirnya begini kejadian. Dan satu lagi, tentu dengan luas lahan seperti ini kami ingin tanyakan bagaimana cara Anda untuk mengelola dengan baik dengan membawa katakanlah anak buah atau tenaga kerja yang ada di sini. Apakah cara upah, apakah bagaimana? Itu tadi saya bilang dari awal bahwa pekerja-pekerja yang ada di sini ya upah dan kemudian untuk dana-dana itu sebelum kita kelola lahan ini kan saya sudah bilang tadi bahwa kita sudah pernah bikin lahan sebanyak ini, lahan tumpang sari. Nah, di mana di sana kita bikin kebun hibrida, kemudian kita tanami tumpang sari pinang. Jadi untuk pengelolaan itu hibridanya udah berhasil, kita bikin gula. Hasil dari gula itulah kita bawa kemari untuk mengelola lahan ini. Dan kemudian perlu kita ketahui bahwa hibrida di Tumpang Sari kepada Pinang, alhamdulillah di sanalah hasil dari Tumpang Sari yaitu Pinang, hasil seperempat itu bisa membiayai lahan yang kita kelola. Nah, jadi kelapa hibrida yang ada yang kita jadikan gula, pol untuk kita kembangkan kemari lagi Pak. Nah sekarang kita tambah lagi tumpang sarinya pisang. Pisang, nah itulah Pak. Artinya dari nanti pinang, pisang, itulah yang membantu pengelolaan lahan ini Pak. Nah, kemudian karena semakin lama kita berbuat, pengalaman itu timbul, mulailah dari setiap lokasi ini kita bikin ansur-ansur, kita bikin sarang walet, rumah walet. Nah,
seperti yang di belakang itu baru tadi pagi Pak. Apa? Kita lihat lokasinya Pak. Tuh. Ini baru pemancangan tahap awal ya. Tentu ada motivasi ke depan setelah terinspirasi dengan tanaman-tanaman yang katakanlah berhasil, ingat bagi dua berhasil. Untuk yang kedua kalinya ini ada kemungkinan besar setelah tanaman hibrida kemudian tanaman selah pimpinan dan sebagainya timbul ada inspirasi untuk mendirikan penangkaran atau tempat walis. Begini Pak, selama kita bekerja di sini, kelihatannya burung walet banyak sekali. Iya. Jadi itulah yang menarik kepada kita untuk membuatkan sarang karena memang di sini tempat makan walet Pak. Namun tujuan utama kita artinya membuka lahan seperti ini supaya masyarakat itu bisa ikut berbuat di sini dan dapat hasil dari sini. Bukan berarti hanya untuk memperkaya diri atau gimana, memang betul-betul dengan jalan inilah kita bisa membantu beban masyarakat. Nah, itu aja intinya Pak. Karena mungkin tadi jumlah kita memang mungkin ada 60 kakak Pak. Nah, jadi hasil dari jumlah kita kembangkan, kita kelolakan seperti lahan-lahan ini. Dan bukan ini saja lahannya Pak. Ada yang lain tidak banyak Pak. Ya, mudah-mudahan dengan adanya penjelasan dari Pak Haji Intal dan kita ada Haji Acok, mereka ini betul-betul mengelola lahan dengan baik dari tanaman yang tidak produktif menjadi produktif, yang hasilnya tidak maksimal menjadi maksimal, dalam menjadi contoh untuk yang lain. Mudah-mudahan ini bisa kita kembangkan. Di samping masa-masa pandemik ini kita juga harus berhasil, karena katakan sulit untuk mencari dengan perekonomian yang sangat rumit, perekonomian yang sangat merosot pada tahun-tahun ini dengan dibarengi oleh masa pandemi. Terima kasih Pak Haji, mudah-mudahan segala sesuatunya berhasil. Terima kasih banyak Pak. Haji Acok, mudah-mudahan berhasil dan mendoakan semuanya. Dan pemirsa semuanya, ini adalah lahan sekitar 30 hektar ditanami kelapa hibrida, kemudian pisang dan lain sebagainya, sebagai tanaman selah langsung ditanami, tapi didirikan sebuah sarang walet. Ini inspirasi, jadi kita harus mengikuti jejak-jejak yang sangat berhasil ini. Dan kami juga kepada pemirsa, ini betul-betul tidak rekayasa, memang betul-betul asli, tidak ada rekayasa. Dan kita bisa jumpa lagi kembali nanti setelah keberhasilan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.